Aku bilang sama mereka, tidak semua kata Arab adalah doa, tidak semua kata Arab diaminin gitu. Jadi menurut seorang mualaf bernama Donditan, rumah sakit Kristen itu punya misi terselubung terhadap pasiennya. Pasien yang dimaksud tentu bukan pasien Kristen. Lagi pula, masa iya Ustadz sampai minta dibayar 2 miliar rupiah? Sedihnya lagi, pas kasus ini naik ke pengadilan, pengacaranya tiba-tiba ninggalin dia. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Liata Official. Kita kembali mereaction video TikTok secara random lagi. Dalam video ini ada banyak hal yang akan saya reaction, ada juga dari beberapa akun tentunya karena random. Dan nanti kalian bisa memberikan tanggapan kalian setelah kalian nonton, makanya tonton sampai habis supaya kalian tidak salah paham dengan isi videonya. Tapi kalau kalian tidak suka juga ya nggak apa-apa, silakan skip aja dari sekarang pun. Oke, bagi kalian yang mau nonton, silakan tonton sampai selesai. Kita langsung pada video yang pertama. Salah satu penduduk aku di Indonesia, banyak yang pikir bahwa semua kata-kata Arab adalah doa dan diaminin. Pernah suatu saat aku kumpul sama teman-teman Indonesia, terus aku ditelepon sama teman Arab. Ya udah aku berbicara dengan bahasa Arab biasa aja gitu. Pas aku berbicara dengan bahasa Arab, mereka langsung gini. Dan pas aku selesai, mereka gini. Jadi aku tanya sama mereka, kalian tadi ngapain? Kalian berdoa kenapa gitu? Berdoa untuk siapa gitu? Jadi mereka bilang kan kamu berdoa, jadi kami aminin gitu. Aku bilang sama mereka, tidak semua kata Arab adalah doa, tidak semua kata Arab diaminin gitu. Sama seperti kalian berbicara. Kalau kalian berbicara biasa, ya biasa. Tapi kalau kalian berdoa seperti semoga Allah memberkahi kamu, itu baru diaminin gitu. Sama seperti kami. Itu bahasa Arab. Jadi tidak semua kata-kata Arab adalah doa dan tidak semua kata-kata Arab diaminin. Ini akun dari Fatimah Jamal ya, jadi namanya Fatimah Jamal. Dia pernah juga memberikan hal yang sama, menginformasikan hal yang sama soal orang Indonesia yang menganggap bahwa bahasa Arab, semua bahasa Arab itu seperti doa. Waktu itu soal lagu. Dan kalau kalian mau cek videonya, ada di reaction video saya yang ada nanti di pojok kanan atas ini. Jadi pojok kanan nanti kalian bisa cek nanti videonya. Kemudian juga kalian bisa kunjungi di akunnya. Jadi pernah dia, kalau nggak salah dia sudah sematkan di akun TikToknya tentang info yang sama soal bahasa Arab ini. Dan bagi saya itulah, orang Indonesia banyak orang yang seolah-olah salah menduga gitu loh tentang bahasa Arab. Oke, kita next pada video berikutnya. Video ini terinspirasi dari konten sebelumnya tentang mukena, yang mana komen-komen kalian bikin aku merasa bahwa wajib deh aku ngomong tentang ini. Nah, sebenarnya mukena itu hanyalah salah satu pakaian yang memenuhi syarat untuk menutup aurat ketika sholat. Namun, tidak berarti sholat tanpa mukena itu tidak sah. Yang terpenting, menutup auratnya dengan baik, tidak harus dengan mukena. Di Indonesia, banyak wanita muslimah yang menganggap bahwa mukena itu sebagai bagian penting dalam sholat. Bahkan, ada banyak yang memikirkan bahwa sholat tanpa mukena itu tidak sah. Padahal yang menentukan sah atau tidaknya sholat itu ya terpenuhinya syarat menutup aurat, bukan jenis pakaian tertentu. Yang lebih penting dari semuanya adalah niat kita dalam beribadah. Seperti yang diajarkan dalam Islam, innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung pada niatnya. Nah, ketika kita berusaha untuk menutup aurat ketika sholat maupun dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guruku pernah mengajari aku sesuatu. Sebelum kamu keluar dari rumah, coba cek pakaianmu. Apakah dengan pakaian ini kamu akan bisa sholat? Jika iya, silakan keluar. Jika tidak, berarti kamu harus perbaiki hijabmu. Hikmahnya, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pakaian sholat ialah syarat hijab pada dasarnya, yang mana tidak menyifatkan badan dan menutup aurat. Teman-teman, usaha kita dalam menutup aurat bukan sekedar kewajiban, tapi jalan menuju keberkahan dan pahala. Sebab setiap langkah dalam kebaikan pasti dicatat sebagai amal yang baik, yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. As'alullahu lana wa lakum hidayah, dan semoga kita semua mendapatkan surga. Ya, dari penjelasan kakak ini teruntukkan untuk teman-teman yang Islam ya. Jadi ini bukan orang Kristen. Jadi ini kan video yang sama ya, maksudnya dari akun yang sama dari Fatimah Jamal. Oke, kita next lagi. Ini ada satu video lagi dari mbak-mbak. Jadi apakah ada orang Kristen Palestina di Lebanon? Iya, Nabi Isa alaihi salam yang orang Kristen mengikuti, dia lahir di Palestina. Jadi pasti banyak orang Palestina yang Kristen. Banyak
orang Palestina, mereka Kristen atau Muslim. Palestina Yahudi juga. Mereka nggak bisa tinggal di Palestina. Ya, yang kabur dari Palestina, ada yang datang ke Lebanon, Yordania, dan mereka orang Palestina yang Kristen. Itu di Lebanon negaranya sangat beragam. Di Lebanon dulu ada orang Kristen, Muslim, orang Yahudi juga. Sekarang di Lebanon itu mayoritas Muslim, 40% itu orang Kristen, dan ada minoritas seperti Druze, Alawi, dan ada Yahudi. Di Lebanon juga ada sistem KTP yang harus tulis agama kamu. Jadi di Lebanon banyak Muslim KTP atau Kristen KTP itu banyak. Iya, Gitu. jadi kalian sudah dengar ya info dari kakak ini soal keberadaan orang Kristen di Lebanon. Jadi kalian jangan, kalau kalian bertanya-tanya ya kakak ini sudah memberi jawaban bagi kita. Oke, kita next, ini dari akun Gerakan Peace ID. Jadi kalau nggak salah nanti ini ada sekitar 4 video yang akan kita reaction dari akun mereka. Jadi kita langsung tonton ya sampai selesai supaya nanti kalian tidak salah paham. Dan kalau kalian juga mau nonton video-video mereka, karena saya kan udah follow akun mereka, makanya kan video-video dari Gerakan Peace ID ini selalu muncul di beranda saya, video-video terbaru ya, karena saya follow TikTok mereka, yaitu di Gerakan Peace ID atau Gerakan Peace 2022 kalau nggak salah. Jadi kalian cek aja, itu nama akun TikTok mereka. Langsung aja kita menonton video yang pertama dari mereka. Kalau tuduhan bahwa rumah sakit Kristen bakal mengkristenkan pasiennya dari mualaf ini benar, itu harus dilawan. Tapi kalau tuduhan itu salah, mualaf itu harus malu sama dirinya sendiri. Jadi menurut seorang mualaf bernama Dondi Tan, rumah sakit Kristen itu punya misi terselubung terhadap pasiennya. Pasien yang dimaksud tentu bukan pasien Kristen, tapi pasien Muslim. Dondi bilang di rumah sakit Kristen itu kalau pasien udah sakaratul maut, maka keluarganya nggak diizinin masuk. Nanti tim mereka aja yang masuk, tiba-tiba simsalabim aja si pasien udah jadi Kristen. Itu banyak terjadi katanya. Karena itu dia nggak menyarankan pasien Muslim dirawat di rumah sakit Kristen. Kita kan udah ada rumah sakit Islam, sekolah Islam, nggak usahlah kirim keluarga kita ke tempat yang emang bukan Islam, lanjutnya. Cuplikan pernyataan Dondi Tan itu beredar di TikTok setelah diposting akun @wario_marianto pada 5 Februari lalu. Setelah menjadi Muslim, Dondi dikenal sebagai ustadz yang membongkar kelemahan ajaran Kristen dan praktek kristenisasi yang dilakukan. Mengingatkan kita dengan sejumlah mualaf yang sejenis, diantaranya Iren Handono, Yahya Waloni, Ahmad Kainama, dan lainnya. Dondi pernah bilang bahwa Yesus itu Muslim dalam satu podcast di akun YouTube-nya. Menurut Dondi, Yesus itu seorang Muslim karena menyerahkan semua urusannya kepada Bapa. Dia juga bilang Yesus itu berdoa, bersujud, nggak makan babi, puasa, sunat, bahkan saat mati juga dikafanin. Cocok logi yang luar biasa. Dondi juga menyebut Sekolah Tinggi Teologi adalah institusi pendidikan yang melatih para misionaris Kristen yang punya misi untuk melakukan penginjilan kepada umat Islam. Menurutnya, misionaris Kristen menggunakan beragam strategi untuk menginjilkan umat Islam. Dondi juga menyebut para misionaris Kristen menggunakan ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang dipelintir. Cara ini digunakan untuk menyebarkan narasi yang keliru mengenai Nabi Muhammad. Lahir di Melbourne, Dondi dibesarkan dari keluarga beragama Kristen Protestan. Dia menjadi mualaf tahun 2014 setelah 7 tahun mempelajari dan mendalami agama Islam. Setelah menjadi mualaf, Dondi aktif dalam kegiatan menguliti agama lamanya. Dia sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai acara dan masjid di Indonesia. Dondi terlibat dalam organisasi Garda Mualaf Indonesia. Pertanyaannya, apa benar tuduhan Dondi soal rumah sakit Kristen itu? Kalau tuduhannya itu benar, ini tentu harus dilawan. Pasien harusnya mendapatkan perawatan yang terbaik di rumah sakit, bukan yang lain. Tapi yang dilawan bukan agama yang terasosiasi dengan rumah sakit itu, melainkan praktik culas yang dilakukan rumah sakit itu. Rumah sakit yang terasosiasi agama apapun, jika yang melakukan hal yang sama, harus dilawan. Kalau Dondi serius dan benar-benar peduli dengan isu ini, dia harus berani menyebut rumah sakit yang dia maksud. Dengan begitu, kita bisa menuntut rumah sakit itu secara hukum. Tapi kalau tuduhannya itu hanyalah omong kosong, Dondi harus malu sama dirinya sendiri. Tuduhannya itu jahat dan merusak rasa saling percaya antar umat beragama. Berpindah agama adalah hak pribadi setiap orang. Tapi jangan setelah mualaf malah membangun narasi yang menciptakan perpecahan dan menambah ketegangan antar umat beragama. Yuk berdakwah dengan bijak. Ini Dondi Tan
bisa jadi ya, ini bisa jadi ya, bukan berarti saya mengklaim bahwa ini benar. Bisa jadi dia hanya mengada-ada. Soalnya kan dia kan belum memberikan bukti juga dan enggak menyebutkan. Tapi ya itulah biar urusan Dondi. Urusannya dengan Tuhan. Toh juga kan dia kan awalnya kan orang Kristen tapi karena dia mualaf ya udahlah. Atau mungkin dia sengaja menjelek-jelekan ya kita nggak tahu juga. Ya kembali ke yang Maha Kuasa yang lebih tahu isi hati Dondi ini. Donditan. Kita next lagi. Bebasnya influencer Lina Mukherjee membongkar kotornya dunia pengadilan Indonesia. Segera setelah bebas, Lina langsung muncul lewat podcast di kanal YouTube Grace Tahir pada 3 Februari. Cerita yang dia sampaikan membuat kita pantas marah. Lina bukan saja dipenjara 2 tahun 3 bulan karena perkara sepele, tetapi juga diperas dalam proses hukum sampai 600 juta rupiah. Ustadz yang mengadukannya bahkan meminta uang 2 miliar rupiah agar Lina tidak dipenjara. Kalau Anda masih ingat, Lina masuk penjara pada 22 September 2024 lalu. Dia dinyatakan bersalah menista agama karena membuat video dia makan kerupuk babi dengan mengucapkan bismillah. Bahwa dia sampai dihukum karena makan babi dengan ngucapin bismillah aja udah kelewatan. Tapi yang lebih parah lagi, dalam proses hukum dia diperas habis-habisan. Dalam wawancara itu, Lina sebenarnya mengaku bersalah sudah makan babi sambil baca bismillah. Tapi dia bilang itu sebenarnya cuma buat lucu-lucuan aja. Dia juga ngaku bahwa dia memang bukan orang yang taat menjalankan perintah agama. Dia bilang dia minum alkohol dan pacaran. Tapi dengan sedih dia bilang, masa sih gara-gara melanggar ajaran agama, dia sampai harus masuk 2 tahun dan denda 250 juta oleh pengadilan. Lina mengaku dia merasa diperas sama pengacaranya sendiri. Pengacaranya berulang kali minta 10 juta rupiah, ujarnya. Pengacaranya juga bilang kasus ini bisa berakhir damai asal Lina bayar 2 miliar rupiah ke si pelapor yang diduga seorang ustadz. Gimana bisa lah Lina bayar sebesar itu? Lagi pula, masa iya ustadz sampai minta dibayar 2 miliar rupiah? Sedihnya lagi, pas kasus ini naik ke pengadilan, pengacaranya tiba-tiba ninggalin dia. Menurut Lina, media juga sebenarnya nggak begitu menyoroti kasusnya. Padahal kan kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Selain si Ustadz, ada juga pihak-pihak lain yang berusaha memeras Lina. Misalnya aja nih, dia harus bayar sekian puluh juta rupiah agar berkas-berkas administrasinya diberesin. Ada pula satu pihak minta bayaran sampai 25 juta rupiah agar Lina nggak dipenjara dan cukup bikin permintaan maaf. Bahkan ada juga oknum yang minta sampai puluhan juta rupiah biar kasus ini bisa segera naik ke pengadilan. Maksudnya selama ini kan sering terdengar ada terdakwa yang harus menunggu lama sekali di tahanan sebelum akhirnya kasusnya diperiksa di pengadilan. Nah, supaya bisa cepat, Lina diminta bayar sekian puluh juta rupiah. Karena buta hukum, Lina tetap mentransfer ke berbagai oknum itu, padahal tujuannya nggak jelas buat apa. Dalam keseluruhan proses hukum itu, Lina diperas sampai 600 juta rupiah. Dia sampai harus menjual semua emas yang dimilikinya. Tapi itu tidak bisa sedikit pun mengurangi beratnya hukuman yang harus ditanggungnya. Kita semua selayaknya prihatin dengan kasus Lina. Dia divonis 2 tahun penjara dan denda ratusan juta hanya karena ucapan yang dianggap menyinggung perasaan pemeluk agama. Kalau kesalahan Lina hanya sebatas ucapan bercanda tanpa niat menghina, semestinya cukup dengan teguran dan edukasi. Yang lebih memprihatinkan, kok bisa ya seorang warga seperti Lina diperas sampai ratusan juta oleh para mafia pengadilan di sekitarnya. Mudah-mudahan gak akan ada lagi kasus serupa yang terjadi. Saya rasa sih kalau soal yang seperti ini sih karena kasus Lina ini kan oke lah itu sudah menjadi kesalahannya lah dan dia sudah akui dan oke lah dia sudah juga dipenjara. Tapi yang gak masuk akal di saya itu tadi, bahkan pemimpin agama pun ikut untuk memeras beliau, untuk meminta uang kepada beliau untuk uang jaminan dan ya lain-lain lah. Tapi silakan kalian berkomentar tentang hal ini. Kalau menurut saya sih tentu ini suatu hal yang salah ya dan tidak patut untuk dicontoh. Bahkan ya pengacaranya sendiri pun tadi meminta ya sampai berapa juta ya, 10 juta ya. Jadi tentu ini hal yang tidak baik sebenarnya. Jadi kalau kalian teman-teman ada yang menonton video ini, kalian orang Kristen, terus kalian berada menjadi pemimpin agama, menjadi orang yang mungkin menuntut orang lain karena kesalahan, ya udah jangan minta-minta seperti itu. Atau kalian jadi pengacara jangan menuntut seperti itulah, uang seperti itu, meminta dan memeras orang lain. Karena itu juga kan sama aja dengan tindakan kejahatan. Kalau dia berbuat kejahatan, dia dihukum ya udah. Jangan kita juga melakukan kejahatan saja jenis kejahatan berbeda. Kita next lagi dari akun yang sama.
Warga Indonesia ini sangat religius, tapi jangan salah, juga sangat suka nonton film porno, suka korupsi, suka judi online. Ini tuh diangkat sama akun TikTok Inspirasi Abu Mario. Dia ngumpulin sejumlah riset terkemuka di dunia dan dia ngebanding-bandingin hasilnya. Dan kesimpulannya yaitu tadi, Indonesia itu religius, tapi porno, korupsi, dan suka judi. Dia mulai dari hasil riset majalah CEO World and Global Business Policy. Mereka meneliti tingkat religiusitas di 148 negara. Indonesia ternyata ada di peringkat ke-7. Yang paling tinggi Somalia, diikuti Nigeria, Bangladesh, Yaman, Ethiopia, dan Malawi. Gak ada satupun negara industri maju tercatat dalam 10 besar negara dengan tingkat religiusitas yang tertinggi. Lalu ada pula hasil riset Pew Global Attitude Survey. Riset global ini bilang Indonesia tuh berada di peringkat kedua, negara yang menganggap agama sebagai faktor penting dalam kehidupan. Yang nomor satunya Ethiopia. Di bawah Indonesia ada India, Brasil, Yunani, Amerika Serikat, Meksiko, Israel, Italia, dan Vietnam. Jadi dalam soal keberagaman ini Indonesia tuh terkesan keren banget. Tapi ini jadi kontras dengan hasil survei-survei lain soal pornografi, korupsi, dan judi online. Di tahun 2018 ada survei yang dibuat ECPAT tentang pengguna situs porno Pornhub. Nah, di Pornhub ini adalah situs pornografi paling terkenal di dunia. Ternyata survei itu menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara dengan jumlah pengakses situs porno pornhub.com kedua terbesar di dunia. Jadi religius sih religius ya, tapi juga doyan konten porno. Lalu ada pula Microsoft Digital Civility Index tahun 2020 tentang tingkat keberadaban netizen di 32 negara. Ternyata Indonesia tuh menempati peringkat ke-29 dari 32 negara. Artinya netizen Indonesia tuh dinilai sangat tidak sopan dalam mengunggah konten dan berkomentar di dunia online. Yang dianggap tuh tidak sopan di sini termasuk cyberbullying, penyebaran ujaran kebencian, hoax, serta pelecehan kaum marginal. Yang lebih memprihatinkan adalah nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia. Pada tahun 2022 nilai Indonesia cuma 34 dari nilai maksimal tuh 100. Ini artinya turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia jadinya menempati posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Yang juga memalukan adalah data tentang judi online. Saat ini Indonesia tuh menempati peringkat tertinggi dalam jumlah pemain judi online di dunia. Lebih dari 200.000 pemain judi online di Indonesia. Sementara yang menempati peringkat kedua itu adalah Kamboja dengan hanya 26.000 pemain. Jadi jauh banget jaraknya, apalagi dengan negara-negara lain. Data ini penting sekali untuk mengingatkan kita tentang apa arti agama bagi orang Indonesia. Agama terkesan gak mempengaruhi perilaku warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling menyedihkan ya soal korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi ternyata survei-survei ini nunjukin kemungkinan besar pelaku korupsi adalah mereka yang sebenarnya religius. Jadi bisa dibilang sholat sih tetap rajin, tapi korupsi juga jalan terus. Rasanya para pemimpin agama di Indonesia perlu mengembangkan pendidikan keagamaan yang di dalamnya termuat materi tentang sikap anti korupsi, anti pornografi, anti judi, anti ucapan kebencian, hoax, dan semacamnya. Mudah-mudahan ini bisa segera diubah ya. Saya rasa ketiga hal yang sudah disebut ini sudah bukan familiar lagi ya di Indonesia. Korupsi lah, judi online lah, pornografi lah. Ini sudah mubazir gitu loh. Tapi ya untuk hal ini tentu kita, apalagi kita sebagai anak-anak muda ya, kalian yang masih anak-anak muda, ya sampai ke dewasa jangan membuat diri kita, apalagi kalau orang Kristen, membuat diri kita terikat dengan yang namanya pornografi, judi online, apalagi melakukan korupsi. Wah jangan. Seperti judi online ya, ini juga seringnya. Mohon kalian untuk teman-teman, kalau kalian menemukan di akun YouTube terus di komentar-komentar orang ada yang nge-spam dengan ya mereka sebarkan iklan iklan berjalan di situ, ya kalian bisa laporkan aja. Jadi kalian klik komentar mereka, kalian report. Jadi supaya nanti komentar-komentar seperti itu tidak bermunculan terus. Dan juga jangan kecanduan, tidak ada orang yang akhirnya hidupnya benar-benar damai hanya gara-gara uang judi juga, jangan.
Apalagi kita korupsi, jadi jangan ya. Kita next pada video berikutnya. Bagian jamaah umroh asal Indonesia ini emang rada-rada ya. Ulah mereka sering dianggap nggak pantas dilakukan di kota suci Mekah dan Madinah. Salah satunya video yang terekam dalam postingan akun Instagram @rizkyscation. Dalam postingan itu terlihat sekelompok perempuan merekam momen mereka berlari mendekati Ka'bah. Dalam video itu mereka tampak berlari sambil berteriak histeris gembira. Antusiasme mereka itu mengundang perhatian dari jemaah umroh lainnya. Dalam video terlihat sejumlah jemaah laki-laki di depan mereka menoleh dan terkesan mencari tahu apa sih yang sedang terjadi. Belum diketahui jelas identitas para jemaah umroh perempuan itu, tapi mereka nampaknya sedang berlomba mendapatkan posisi saf terdekat dengan Ka'bah untuk menunaikan sholat tertentu secara berjamaah di sana. Nah, netizen yang melihat postingan itu berkomentar negatif. Para jemaah umroh perempuan itu dinilai norak dan mengganggu kenyamanan jemaah umroh lainnya. Umroh hanya berbekal banyak duit, tak punya bekal adab, tulis seorang netizen. Pentingnya pergi haji atau umroh ketika sudah mampu. Dia mungkin mampu dalam materi, tapi tidak dengan etikanya, tulis netizen lainnya. Heboh di tempat ibadah itu seperti jauh dari adab. Ganggu banget suara ributnya itu, apa nggak malu ya? Sahut netizen lain. BTW, ini tuh bukan pertama kalinya ya, sebagian jemaah umroh asal Indonesia berulah. Sebelumnya, selebgram perempuan asal Indonesia viral karena berjoget di Mekah untuk konten TikToknya. Nama selebgram sekaligus jemaah umroh itu adalah Atalia Ariela Aubry, asal Samarinda, Kalimantan Timur. Atalia terlihat berjoget di tengah jalan di Mekah yang sedang ramai dengan pejalan yang lalu lalang. Bahkan, dia itu beberapa kali menabrak pejalan kaki tanpa menghentikan aksinya. Meskipun sudah diingatkan oleh beberapa ibu-ibu yang melintas, dia tetap melanjutkan aksinya. Sampai akhirnya seorang perempuan memaksanya berhenti dengan cara mendorong badan Atalia. Yang bikin geleng-geleng, video itu tetap diposting loh sama dia di akun TikToknya @arielala pada 22 Juni 2023. Dari dua contoh ini kita jadi mikir sih, apa ya pentingnya umroh bagi sebagian orang yang jauh-jauh datang ke Arab Saudi? Nampaknya bagi sebagian orang, umroh tuh dianggap sebagai kegiatan wisata, belanja, atau ngonten. Bagi sebagian orang, umroh mungkin ajang untuk flexing. Mereka ingin menunjukkan mampu secara finansial dan saleh secara keagamaan dengan pergi umroh. Karena itu, orientasi mereka, maka do and don'ts-nya selama di tanah haram bukan jadi perhatian utama mereka. Makanya nggak heran kalau ulah mereka itu aneh-aneh. Mengejar posisi saf terdekat dengan Ka'bah tentu disarankan. Antusias dan histeris gembira saat mengejar posisi itu tentu bisa dimaklumi. Tapi tetap harus memperhatikan adab dan enggak berlebihan. Beribadah itu bukan sekedar kompetisi mencari posisi paling dekat Ka'bah aja, tapi juga soal menjaga lingkungan yang kondusif buat semua orang. Jangan sampai histeria dan antusiasme kita mengganggu dan membuyarkan konsentrasi jemaah umroh lainnya. Bergembiralah selama menjalani semua prosesi ibadah di Tanah Suci. Silakan juga kalau abadikan proses itu dengan mengambil foto selfie atau foto bersama. Tapi tolong lakukan dengan sewajarnya. Yuk beragama dengan akal sehat. Ya betul ya, dari kakak yang menyampaikan ini dari gerakan Peace ID, ya betul apa yang disampaikan. Kita harus bisa menjaga dimanapun kita berada, bukan soal kompetisinya juga. Kan nggak ada juga yang bertanding dengan kita siapa yang paling cepat. Tapi tetap kita menunjukkan sikap yang baik. Ya saya rasa bukan hanya untuk teman-teman orang Islam ini, untuk semua orang lah. Dimanapun jangan sampai kita bikin malu negara kita di negara orang. Itu aja sebenarnya. Oke, kita coba next. Oh, ini ada foto-foto yang di-convert ke video. Saya Muslim, sedikit cerita. Saya berasal dari keluarga Muslim yang dari lahir kecil hingga besar tinggal di tengah-tengah mayoritas Katolik. Setiap hari Minggu selalu dengar lagu-lagu rohani yang diputar tetangga saya. Sampai-sampai sebagian lagu saya hafal dan bisa ikut nyanyi. Singkat ceritanya, saya lulusan SMK ST Gabriel Maumere, berarti ini sekolah Katolik. Saya ikut ekstrakurikuler salah satu paduan suara, kor musik atau kor liturgi. Sampai sekarang pun saya masih suka dengar bahkan nyanyi lagu-lagu rohani. Puji Tuhan. Sekian cerita singkat dari saya. Terima kasih. Salam toleransi yang mendalam. Berarti ini contoh toleransi yang baik dari kakak ini. Dia memberikan contoh kepada kita semua ya. Jadi apalagi yang orang-orang intoleran di luar sana.
Ini bukan hanya teman-teman yang Islam ya, sebaliknya juga orang Kristen ke agama semualah. Semua agama ya kita saling menghormati ya. Kalau memang ada, yang penting kan ya jangan ada unsur-unsur yang lain, unsur pemaksaan lah untuk pindah ya jangan. Ini hal yang baik. Kakak ini kan bukan berarti dia sudah pindah ke agama Kristen gara-gara dia sudah nyanyi lagu rohani, dia dengar lagu rohani kan. Nanti audio dari kakak ini saya akan mute dia. Ini dia memberikan caption lagi di pusat pastoral keuskupan dan masuk waktu salat. Oh ya. Jadi sambil berjalan ini kakak ini pernah saya reaction ke videonya dia sering masuk gereja karena mereka mengakui bahwa kalau mereka itu anggota dari Gus Durian. Kalau kalian ada yang tahu mungkin kalian bisa jelaskan. Jadi dia pernah masuk ke salah satu daerah kalau nggak salah di Surabaya. Tuhan Yesus, tolong yakinkan aku bahwa perjuangan ini tidak akan sia-sia. Ya, emangnya benar ini benaran audio dari dari kartunya ini atau dari mana ya? Atau dibuat? Coba kalian tanggap ya. Tapi kalau benar dari kartun berarti yang buat film ini orang Kristen. Yang buat kartunya. Oke, kita next. Cerita pelayanan hari ini, saya mengunjungi jemaat yang rumahnya sangat jauh. Untungnya kemarin saya sudah ganti motor ke Jupiter karena ya motor metik saya sudah rusak. Pelayanan di atas gunung, di Gunung Kokoi. Tetapi angin di gunung itu sangat kencang ya. Kadang memang harus berhenti, duduk karena capek. Tapi ya sukacita pelayanan itu ketika dijemput oleh jemaat yang memang menantikan kehadiran kita. Jangan salfok dengan cara saya berpakaian ya, karena memang untuk jalan ke tempat pelayanan itu saya tidak bisa menggunakan rok. Jadi saya harus pakai celana dan juga sandal jepit supaya mempermudah jalan. Ternyata mereka memang tinggal di atas gunung, tapi mereka sangat kelimpahan air. Ketika tiba di tempat pelayanan sebelum mulai ibadah, ya kita bercerita. Dan inilah kondisi jemaat saya yang ada di gunung desa Kokoi. Ketika berjalan di medan yang cukup berat, ya dan cukup jauh, tapi ketika bertemu dengan jemaat yang menantikan kehadiran kita dengan penuh sukacita, saya kira itu membawa sukacita tersendiri bagi saya. Apalagi ketika memberitakan firman bagi mereka dan mereka sangat menikmati firman itu. Di akhir pelayanan saya diberikan selendang. Ya, selendang ini kalau bagi orang timur itu adalah tanda cinta dari mereka kepada tamu yang datang kepada mereka. Ketika kita dipakaikan selendang, bagi mereka kita adalah juga bagian dari mereka. Jemaat saya yang ada di pedalaman ini, ya mereka cuma 4 rumah saja. Karena itu saya selalu membagi waktu untuk pergi ke sana mengunjungi mereka. Karena itu tadi saya bilang, saya senang sekali ketika pergi melihat mereka dan mereka menyambut dalam keadaan tersenyum, memeluk, dan gembira bertemu dengan kita. Ya luar biasa ya, dari Kak Jessie ini dia melayani dengan sungguh-sungguh dan melayani jemaat-jemaat ya walaupun jauh, walaupun di atas gunung. Ini kan udah pasti di kampung-kampung ya. Tapi bagi saya ini adalah suatu hal yang luar biasa karena ada banyak juga orang yang mungkin tidak mau pelayanan seperti ini. Apalagi kalau mungkin udah terbiasa di tempat yang lebih nyaman, yang lebih enak, yang mungkin nggak jalan kaki. Tapi puji Tuhan, ini hal yang baik. Tapi bukan berarti menghakimi teman-teman yang sudah nyaman pelayanan, bukan. Tapi saya hanya mengatakan bahwa kakak ini dia melakukan pelayanan luar biasa. Ya supaya jemaahnya juga diberkati dan kakak ini juga terus ditolong oleh Tuhan dalam pelayanan. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini yang boleh kita reaction. Apa yang menjadi kekurangan dalam video ini silahkan berikan kritikan kalian untuk channel ini untuk sebagai masukan. Dan kalian bisa juga menanggapi video-video yang telah kita reaction. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.